Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang saya hormati Bapak Menir selaku dosen pengampu mata kuliah Terapi Wicara pada RBM dan juga teman-teman di 4 terapi wicara dari kelas A dan B yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan sedikit ilmu mengenai pola asuh anak disabilitas dalam keluarga. Pengertian pola asuh anak dalam keluarga menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Elizabeth Beherlot, pola asuh orang tua adalah cara orang tua dalam mendidik anak. Yang kedua, menurut Kabrit Toha, pola asuh orang tua berarti cara yang dilakukan orang tua dalam mendidik anaknya sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada anak. Yang ketiga, menurut Kohn, pola asuh orang tua adalah bagaimana cara mendidik orang tua terhadap anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tipe-tipe pola asuh. Tipe-tipe pola asuh dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat. Seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya. Yang dimaksud di sini adalah orang tua. Dan kebebasan untuk bertindak atas nama sendiri dibatasi. Yang dimaksud di sini adalah anak. Yang kedua yaitu pola asuh demokratis. Pola pendidikan demokratis adalah suatu cara mendidik atau mengasuh yang dinamis, aktif, dan terarah, yang berusaha mengembangkan setiap bakat yang dimiliki anak untuk kemajuan perkembangannya. Yang ketiga yaitu pola asuh primisif. Pola primisif diartikan sebagai cara mendidik dengan membiarkan anak berbuat sekehendaknya. Jadi, orang tua tidak memberi pimpinan, nasihat, maupun teguran terhadap anaknya. Pola asuh anak dengan disabilitas dalam keluarga. Anak disabilitas adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda satu dengan yang lainnya, juga tidak sama dengan anak pada umumnya. Ada beberapa jenis anak disabilitas yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu tunarungu. Tunarungu mengalami gangguan pendengaran atau tidak mampu mendengar sama sekali. Biasanya dibarengi dengan kesulitan bicara. Dahulu, istilah tunarungu disebut sebagai tunarungu wicara. Namun, pada saat ini, karena sistem penanganan lebih dini dan intens, maka tidak semua yang mengalami tunarungu berarti kesulitan bicara. Yang kedua, tunanetra. Tunanetra mengalami gangguan pada indera penglihatan. Tunanetra dibagi menjadi 2, yaitu tidak dapat melihat total dan kurang penglihatan atau low vision. Yang ketiga, tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah IQ rata-rata kurang dari 70. Down syndrome termasuk dalam kategori anak tunagrahita. Nah, yang keempat ada tunadaksa. Nah, tunadaksa ini merupakan seseorang yang memiliki kelainan fisik pada anggota tubuhnya seperti tangan, kaki, maupun bentuk tubuh lainnya. Kemudian yang kelima ada tunalaras. Nah, tunalaras ini merupakan seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi, juga dalam kontrol sosialnya. Kemudian yang keenam ada tunaganda. Nah, tunaganda ini merupakan seseorang yang memiliki lebih dari satu ketunaan. Nah, dan yang terakhir ada autis. Nah, autis ini merupakan suatu kondisi yang didapat sejak lahir maupun saat balita di mana seorang anak ini tidak dapat berhubungan sosial dan tidak dapat berkomunikasi dengan normal. Nah, pada umumnya anak autis ini dia memiliki dunianya sendiri dan dia menikmati kesendiriannya tersebut. Nah, selanjutnya ADD ini dianggap sebagai kelompok yang marginal di mana mereka rentan terhadap indikasi eksklusi yang dilakukan oleh lingkungan bahkan negara sekalipun. Nah, hal ini mendorong orang tua agar anak mereka dapat berpartisipasi dalam masyarakat atau paling tidak anak mereka dapat mengurus diri mereka secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Orang tua sendiri menganggap anak dengan disabilitas ini sebagai individu yang memiliki keterbatasan untuk mandiri. Nah, pengasuhan orang tua sendiri menjadi salah satu hal terpenting dalam hubungan anak dengan orang tua di rumah, apalagi dalam keluarga dengan anak yang memiliki anak dengan disabilitas. Kemudian, siapa saja sih pihak-pihak yang bertanggung jawab akan keberadaan serta pemenuhan hak-hak terhadap anak disabilitas? Nah, ada 3 pihak yang bertanggung jawab, yaitu orang tua, masyarakat, juga pemerintah. Nah, kehadiran orang tua dalam kesehariannya sangat dibutuhkan agar saat penanganan anak dengan disabilitas itu dapat mencapai hasil yang lebih baik.
Kepedulian lingkungan dan masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan bersosialisasi dan juga aktualisasi potensi diri anak dengan disabilitas. Misalnya, kepedulian swasta melalui program Corporate Social Responsibility, organisasi sosial, LSM, perorangan, dan juga lembaga pendidikan. Kemudian, peran pemerintah di sini sebagai pemangku kebijakan dengan pihak yang berwenang dalam pemenuhan kebutuhan seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan, aksesibilitas, kemudian payung hukum dan juga ketenagakerjaan. Nah, selanjutnya yaitu berbagai macam cara penanganan anak disabilitas di dalam rumah tangga. Yang pertama, ada tuli. Agar dia mampu terus berkomunikasi dengan orang lain, orang tua harus turut belajar menggunakan bahasa isyarat. Selain itu, mereka juga harus dibiasakan sejak kecil melihat gerak mulut lawan bicaranya. Hal ini dapat meminimalisir kekurangannya untuk berkomunikasi. Yang kedua, ada tunanetra. Orang tua harus melatih sejak dini kemampuan pada indera yang lain supaya dapat menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Misalnya, dilatih kesenian sejak dini. Tidak semua kegiatan harus dibantu, akan tetapi dengan cara mengawasinya, membuat dia lebih bisa mandiri. Misalnya, untuk mandi, makan, minum, dan penataan ruangan yang tidak berubah-ubah memudahkan dia dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Yang ketiga, yaitu ada tunagrahita. Cara penanganannya yaitu memberikan contoh atau melakukan hal-hal yang rutin secara konsisten, dan mereka membutuhkan kata-kata sederhana yang mudah dipahami. Yang keempat, ada tunadaksa. Orang tua harus melatih kemampuan motoriknya sejak dini sehingga dia memiliki peluang untuk aktualisasi diri secara maksimal sesuai kemampuannya. Selanjutnya, yaitu ada tunalaras. Adanya suasana harmonis dalam keluarga sangat membantu psikologisnya menjadi lebih baik. Selain pendampingan dari orang tua, mereka juga butuh pendampingan konselor secara rutin. Yang terakhir ada autis, mengajak berinteraksi dengan anggota keluarga agar dia tidak hanyut dalam dunianya sendiri. Makanan sesuai petunjuk dokter, menghindari permainan yang bersifat personal dan mengasyikkan, misalnya seperti bermain PS dan permainan sejenisnya. Selanjutnya, kendala yang ada saat ini dalam pemberian pengasuhan anak difabel dan pelayanan yang diberikan antara lain, yang pertama, mahalnya biaya terapi dan keterbatasan tenaga terapis serta sarana yang tersedia untuk penanganan tindak lanjut dari gangguan pada anak disabilitas. Yang kedua, pemeriksaan. Konsultasi kesehatan secara kontinu yang mudah dan murah didapat belum terpenuhi secara maksimal, karena saat ini masih kurangnya tenaga ahli dan petugas yang kompeten dan pelayanan. Identitas dan domisili yang kadangkala merupakan salah satu kendala dalam pelayanan kesehatan. Jadi, satu hal yang bisa dilakukan untuk membantu anak disabilitas adalah dengan memberikan intervensi dini sehingga diharapkan anak akan lebih percaya diri. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.